Transformasi keuangan dari masa ke masa. Sistem barter. Sejarah keuangan dimulai sejak zaman kuno, ketika manusia pertama kali menggunakan sistem barter untuk berdagang. Berikut adalah garis waktu singkat sejarah keuangan. Zaman kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 500 Masehi, orang-orang menggunakan sistem barter untuk berdagang. Sistem barter adalah cara berdagang yang paling awal dan sederhana, di mana orang-orang menukar barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang kertas. Ciri-ciri sistem barter: tidak ada uang yang digunakan, barang atau jasa ditukar secara langsung, nilai barang atau jasa ditentukan oleh kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada standar nilai yang pasti, seperti seorang petani menukar beras dengan pakaian dari seorang penjahit, seorang nelayan menukar ikan dengan sayuran dari seorang petani, seorang tukang kayu menukar meja dengan beras dari seorang petani. Kelebihan sistem barter: sederhana dan mudah dilakukan, tidak memerlukan uang, dapat membantu orang-orang yang tidak memiliki uang. Kekurangan sistem barter: sulit menentukan nilai barang atau jasa yang ditukar, tidak ada standar nilai yang pasti, dapat menyebabkan kesulitan dalam melakukan transaksi yang kompleks. Sejarah sistem barter: sistem barter telah digunakan sejak zaman kuno. Sekitar 9.000 tahun yang lalu digunakan oleh masyarakat primitif dan masyarakat agraris yang berada di beberapa daerah pedalaman dan masyarakat adat. Uang koin. Uang koin pertama kali digunakan di negara Lydia, yang sekarang kita kenal dengan nama negara Turki sekitar 560 sebelum Masehi. Uang koin adalah salah satu bentuk uang yang paling awal dan paling umum digunakan dalam sejarah. Koin terbuat dari emas, perak, dan tembaga digunakan oleh bangsa Yunani, Romawi, dan Tiongkok kuno dan menjadi standar moneter di banyak negara hingga abad ke-20. Jenis-jenis uang koin yang pernah ada yaitu koin emas terbuat dari emas murni, contohnya koin dinar, koin perak terbuat dari perak murni, contohnya koin rupiah. Koin tembaga terbuat dari tembaga murni, contohnya koin penny. Koin campuran terbuat dari campuran logam, contohnya koin nikel. Kenapa Turki menjadi negara pertama yang menggunakan koin? Negara Turki menjadi pelopor uang koin karena beberapa alasan. Yang pertama, kekayaan alam. Turki memiliki cadangan emas dan perak yang melimpah di wilayah Turki. Kekayaan alam ini memungkinkan bangsa Turki untuk membuat uang koin dari logam mulia. Yang kedua, perdagangannya yang maju dan Turki merupakan pusat perdagangan yang strategis di Asia Kecil, menghubungkan Timur Tengah dengan Eropa. Perdagangan yang maju ini mendorong kebutuhan akan sistem moneter yang efisien, seperti uang koin. Yang ketiga, inovasi teknologi Turki pada masa-masa itu, pengetahuan tentang metalurgi dan teknologi yang maju untuk membuat uang koin. Sebelum ada uang koin, bangsa Turki dan masyarakat lainnya di Asia Kecil dan Timur Tengah menggunakan beberapa bentuk alat tukar, antara lain sistem barter. Mereka menukar barang-barang seperti gandum, anggur, dan ternak dengan barang-barang lainnya yang mereka butuhkan. Yang kedua, logam batangan. Mereka menggunakan logam batangan seperti emas, perak, dan tembaga sebagai alat tukar. Apakah seluruh masyarakat dunia pada saat itu menggunakan barter? Tidak, tidak seluruh orang di dunia pada waktu itu menggunakan sistem barter. Beberapa masyarakat yang menggunakan sistem barter yaitu masyarakat primitif di Afrika, Asia, dan Amerika, masyarakat agraris di Eropa, Asia, dan Afrika, suku-suku asli di Australia dan Oseania. Namun, beberapa masyarakat lain menggunakan sistem moneter yang berbeda seperti bangsa Mesir kuno menggunakan uang kertas dan logam batangan. Alasan bangsa Mesir kuno menggunakan kertas yang disebut papirus sebagai alat tukar dan media tulis karena beberapa alasan. Ketersediaan bahan baku bangsa Mesir adalah tanaman yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil, sehingga bahan baku ini sangat mudah diperoleh dan diproses menjadi kertas pada masa itu. Papirus ini dapat diolah menjadi kertas dengan cara yang relatif sederhana, yaitu dengan memotong dan mengeringkan batang papirus. Papirus memiliki kualitas yang baik sebagai media tulis, yaitu dapat menahan tinta dan tidak mudah rusak, dan penggunaannya yang luas. Papirus digunakan tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai media tulis untuk menulis dokumen, surat, dan catatan lainnya, dan penggunaan papirus sebagai kertas dimulai sekitar 2500 sebelum Masehi di Mesir kuno, dan terus digunakan selama lebih dari 3000 tahun. Sedangkan bangsa Babilonia yang kita kenal sekarang sebagai negara Irak dan Kuwait menggunakan uang logam dan sistem kredit. Sistem kredit sebagai alat tukar dan cara berdagang. Sistem kredit yang dimaksud adalah dokumen yang berisi catatan tentang pinjaman dan pembayaran. Sistem kredit ini memungkinkan orang untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dengan bunga. Contoh tablet kredit yang ditemukan di Babilonia adalah tablet kredit Hammurabi yang berisi nama peminjam dan pemberi pinjaman, jumlah pinjamannya berapa, bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan uang kertas ditemukan pada abad 618 Masehi. Pertama kali ditemukan oleh T.S. Aylun,
dan dipopulerkan oleh Marco Polo, seorang pedagang dan penulis berkebangsaan Italia Venesia, pada abad 1254 Masehi, menjadi orang Eropa pertama yang mengetahui tentang uang kertas di Tiongkok. Uang kertas digunakan di Tiongkok pada masa dinasti Tang dan menjadi lebih umum digunakan di Cina pada masa itu. Uang kertas mulai menyebar ke negara lain pada abad ke-13 seperti Korea dan Jepang. Dan pada abad ke-14 uang kertas mulai menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan dan digunakan secara luas di Eropa pada abad ke-15. Sama seperti bangsa Turki pada masa lalu, Indonesia pada masa kuno menggunakan beberapa jenis alat tukar, antara lain sistem barter digunakan oleh suku-suku asli di Indonesia, seperti cengkeh di Maluku, pinang di Sumatera, dan emas di Kalimantan, yang digunakan sebagai alat tukar pembayaran tradisional. Sedangkan uang koin digunakan pada masa kerajaan Hindu-Buddha, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Singasari, yang menggunakan koin emas dan perak yang disebut sebagai Gulden Hindia Belanda. Kenapa ada pengaruh masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada saat itu? Karena Hindu-Buddha menjadi pelopor uang koin di Indonesia di mana peradaban Hindu-Buddha berasal dari India, dan uang koin sudah digunakan sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Peradaban India memiliki pengaruh besar pada perkembangan budaya dan ekonomi di Indonesia. India telah menggunakan uang koin sejak abad ke-6 sebelum Masehi, sehingga pengaruh ini membawa konsep uang koin ke Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia seperti Majapahit, Singasari, dan Sailendra menggunakan uang koin sebagai alat tukar. Perdagangan antara India dan Indonesia telah berlangsung sejak abad pertama sebelum Masehi. Perdagangan ini membawa pengaruh ekonomi dan budaya, termasuk penggunaan uang koin. Orang-orang India sudah ada di Indonesia sebelum masa penjajahan pada abad pertama sebelum Masehi. Pedagang India datang ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah dan barang-barang lainnya. Pada abad ke-4 Masehi, orang India membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Mataram kuno abad ke-8 Masehi, Kerajaan Majapahit abad ke-13 Masehi. Awal mula Indonesia mempunyai uang kertas pada tahun 1783 di masa kolonial Belanda yang disebut Surat Kredit Rijksdaalder atau Surat Pinjaman 2,5 Gulden Belanda, istilah yang digunakan oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada masa itu. Baru pada tahun 1946 Indonesia baru benar-benar resmi mencetak uang kertas melalui Bank Indonesia, yang disebut OANG, Republik Indonesia. Awal mula Indonesia mempunyai utang luar negeri, dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu tahun 1817 pada masa pemerintah kolonial Belanda meminjam uang dari Bank Inggris sebesar 20 juta gulden untuk membiayai perang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa, 1848. Pemerintah kolonial Belanda juga meminjam uang dari Bank Prancis sebesar 100 juta gulden untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Hindia Belanda tahun 1870. Pemerintah kolonial Belanda juga meminjam uang atas nama Indonesia dari Bank Belanda sebesar 200 juta gulden untuk membiayai perang melawan Aceh di Sumatera Utara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, utang luar negeri ini menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia pada tahun 1949. Setelah lepas dari kekuasaan Hindia Belanda, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan Belanda untuk mengambil alih utang luar negeri sebesar 6,1 miliar gulden. Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia membayar utang luar negeri sebesar 1,1 miliar gulden kepada Belanda. Namun, utang luar negeri Indonesia terus meningkat hingga saat ini. Dengan kemajuan dunia yang begitu cepat, keuangan digital juga ikut bermunculan. Keuangan digital dimulai pada abad ke-18 dengan perkembangan komputer dan internet, tetapi era digitalisasi keuangan modern dimulai sekitar tahun 1980 dengan penggunaan personal komputer dan internet. Negara-negara yang mempelopori keuangan digital antara lain seperti Kanada, yang memulai transisi ke pembayaran non-tunai pada tahun 2013, Inggris, yang mulai mengurangi penggunaan uang tunai pada tahun 2014, Belanda yang meluncurkan proyek National Hotshop pada tahun 2012 untuk meningkatkan transaksi non-tunai, Prancis, yang membatasi transaksi tunai di atas 3.000 euro, Australia, yang meluncurkan tren No Cash November pada tahun 2015. Sistem pembayaran digital ditemukan oleh beberapa orang dan lembaga, namun beberapa tokoh yang berperan penting adalah David Chaum. Pada tahun 1982, David Chaum menciptakan konsep uang digital pertama yang disebut e-cash menggunakan kriptografi. David Chaum menemukan uang digital di Belanda, tepatnya di Amsterdam, ketika ia mendirikan perusahaan DigiCash pada tahun 1990. DigiCash kemudian meluncurkan e-cash, sebuah teknologi pengiriman uang secara elektronik yang menghubungkan antara nasabah dengan bank pada tahun 1994. Wei Dai pada tahun 1998, Wei Dai menciptakan konsep B-Money yang merupakan pendahulu Bitcoin.
Wei Dai dianggap sebagai pendahulu Bitcoin karena konsep B-Money yang ia ciptakan pada tahun 1998 memiliki beberapa kesamaan dengan Bitcoin, seperti desentralisasi yang artinya tidak ada otoritas pusat yang mengontrolnya. B-Money menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan melindungi identitas pengguna. Blockchain B-Money menggunakan konsep blockchain untuk merekam transaksi secara transparan dan aman. Namun, perlu diingat bahwa Bitcoin memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan B-Money, seperti Proof of Work. Bitcoin menggunakan algoritma Proof of Work untuk memvalidasi transaksi, sedangkan B-Money tidak menggunakannya. Bitcoin memiliki kemampuan skalabilitas yang lebih baik daripada B-Money. Wei Dai, seorang pencipta B-Money, mengakui bahwa Bitcoin adalah implementasi yang lebih baik dari konsep miliknya. Yang berikutnya, nama yang paling populer di Indonesia, yaitu Satoshi Nakamoto, adalah nama yang paling populer di kalangan milenial dan kalangan generasi Z di Indonesia, di mana Satoshi diketahui adalah pencipta Bitcoin, adalah mata uang digital pertama yang terdesentralisasi. Satoshi menciptakan Bitcoin dalam jumlah terbatas, yaitu hanya 21 juta koin. Lembaga Stanford Research Institute pada tahun 1970 mengembangkan konsep e-money yang merupakan pendahulu uang digital dan diikuti oleh Bank of America dan Visa 1970. Mengembangkan kartu kredit dan debit elektronik yang merupakan awal dari sistem pembayaran digital. Namun, jika harus memilih satu orang yang paling berperan dalam penemuan sistem pembayaran digital ini, maka jawabannya adalah David Chaum, karena ia menciptakan konsep uang digital pertama yang disebut e-cash pada tahun 1982. Perkembangan cryptocurrency dari tahun 1980-an, konsep cryptocurrency pertama kali muncul dengan ide e-cash oleh David Chaum. David mengembangkan sistem pembayaran digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi. Tahun 1990, konsep cryptocurrency mulai berkembang dengan munculnya B-Money oleh Wei Dai. Tahun 2008, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin, cryptocurrency pertama yang terdesentralisasi dan menggunakan blockchain. Bitcoin menjadi populer dan menarik perhatian banyak orang. Tahun 2010, cryptocurrency mulai berkembang pesat dengan munculnya banyak altcoin seperti Litecoin, Dogecoin, dan Ethereum. Ethereum menjadi populer dengan kemampuan smart contract yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Tahun 2020-an hingga sekarang cryptocurrency terus berkembang dengan munculnya teknologi baru seperti decentralized finance dan non-fungible token yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan tanpa perantara. Sedangkan non-fungible token memungkinkan pengguna untuk memiliki aset digital yang unik. Perkembangan saat ini. Cryptocurrency terus berkembang dengan munculnya teknologi baru seperti Web3 dan Metaverse. Web3 memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas data dan aset digital mereka, sedangkan Metaverse memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia virtual yang imersif. Jadi, apakah ada sistem yang lebih dari hari ini? Kita tunggu saja.